Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NPM 1006063220092 dari program studi farmasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai edukasi swamedikasi, mengenai batuk berdahak dan juga batuk kering. Apakah kalian sebelumnya pernah melakukan swamedikasi tentang batuk berdahak dan batuk kering? Jika sudah, apakah pengobatannya sudah tepat dan sudah sesuai? Maka dari itu, simak baik-baik video yang akan saya paparkan. Medikasi itu, swamedikasi adalah mengobati segala keluhan dari dirinya sendiri dengan obat-obat yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa anjuran dokter. Nah, swamedikasi ini dilakukan untuk gangguan ringan seperti batuk, flu, nyeri kepala, dan juga nyeri tenggorokan. Nah, kapan sih dilakukannya swamedikasi pada batuk berdahak dan batuk kering ini? Yang pertama, dilihat dulu apakah batuknya ringan dan juga tidak mengganggu aktivitas berat. Nah, durasi dari batuknya adalah kurang dari 7 hari, lalu tidak disertai tanda bahaya seperti demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, dan juga batuk darah. Nah, lalu dilihat dari jernih dari dahaknya, apakah dahaknya jernih atau berwarna putih bila dia batuk berdahak. Lalu tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti asma berat, TBC, dan juga penyakit jantung. Apa sih batuk? Nah, batuk merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernapasan. Nah, batuk sendiri ini tuh ada dua jenis. Yang pertama ada batuk berdahak dan juga batuk kering. Nah, gejala-gejala batuk yang pertama adanya pengeluaran udara dari saluran pernapasan secara kuat atau disertai pengeluaran dahak. Nah, tenggorokannya sakit dan juga gatal-gatal. Nah, penyebab dari batuk yang pertama adanya infeksi seperti produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernapasan, lalu karena adanya alergi, masuknya benda asing secara tidak sengaja dalam saluran pernapasan, penyempitan saluran pernapasan. Batuk berdahak. Nah, batuk berdahak adalah batuk yang disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan. Untuk pengobatannya bisa menggunakan ekspektoran seperti guaifenesin, lalu dari mukolitik yaitu menggunakan bromheksin. Nah, mekanismenya yaitu dengan cara mengencerkan, meningkatkan pengeluaran dahak atau mengurangi produksi dahak. Efek samping dari obat tersebut adalah adanya gangguan saluran cerna, sakit kepala, reaksi alergi ringan. Untuk cara pakainya, diminum setelah makan sesuai dosis yang dianjurkan dengan air putih yang cukup. Nah, untuk cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius. Nah, seperti yang tertera pada gambar, yaitu dari sediaan sirup ataupun sediaan tablet. Dari Woods untuk sirup dan Bromipar Plus seperti dari tablet. Lalu ada batuk kering. Nah, batuk kering adalah batuk yang tidak disertai dengan keluarnya dahak. Nah, untuk pengobatannya bisa menggunakan antitusif seperti dextrometorphan HBr dan juga diphenhydramine HCl. Untuk mekanisme pengobatannya yaitu dengan cara menekan refleks batuk sehingga batuknya menjadi berkurang. Nah, untuk efek sampingnya dengan cara mengantuk ringan, pusing, mual, dan juga mulut kering. Nah, untuk cara pakainya diminum setelah makan sesuai dengan dosis yang dianjurkan dengan air putih yang cukup. Untuk cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius. Nah, seperti yang tertera di gambar yaitu ada yang tersedia dalam bentuk tablet dan juga yang tersedia dalam bentuk sirup. Non-farmakologinya yaitu yang pertama minum banyak cairan seperti air putih, air hangat, dan juga menghentikan kebiasaan merokok, lalu menghindari makanan yang merangsang tenggorokan seperti makanan-makanan yang manis, lalu meminum madu, menghirup air panas, dan juga meminum obat yang terbuat dari tanaman herbal seperti rebusan jahe. Nah, bagaimana sih cara penggunaan obat yang aman? Yang pertama, pilih obat yang sesuai dengan jenis batuknya, apakah batuk berdahak ataupun batuk kering, lalu gunakanlah obat bebas dan obat bebas terbatas, lalu ikuti dosis aturan pakai, minum obat dengan air yang cukup, lalu perhatikan gejala dan juga efek samping obat, dan juga simpan obat dengan benar. Apabila gejala tidak membaik lebih dari 5 hari atau 7 hari, konsultasikan kepada dokter. Gimana nih setelah menyimak video edukasi swamedikasi mengenai batuk berdahak dan batuk kering? Maka dari itu, untuk pengobatannya harus sesuai dan juga harus tepat. Sekian video edukasi swamedikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.